Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmah, hidayah dan maghfirahnya pada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya adalah syurga. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi nikmat surga itu belum bisa kita bayangkan. Bahkan dalam hadits qudsi disebutkan, "A'dattu li'ibadiyas salihin." Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih. Mala ainun ra'at, yang gak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, gak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara fi qalbil bashar, bahkan tidak pernah terdetik, terbersit di dalam hati sedikit pun. Yang Allah gambarkan di Quran, nikmat-nikmat surga itu sebenarnya lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki surga, tentunya kita akan dihisab dulu. Ya. Ada yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab, langsung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ada berapa yang masuk surga tanpa hisab? Ada 70.000. Enggak banyak. Tetapi dalam riwayat lain disebutkan, dari setiap satu orang itu membawa 70.000 lagi. Nah, tetap masih sedikit juga. Ya, tetap masih sedikit juga, Bu ya. Ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah menginginkan. Ya. Kemudian ada yang yadkhulunal jannah bihisab. Ada yang masuk surga tapi dihisab dulu. Ya. Ada yang masuk surga tapi mampir dulu di neraka. Mudah-mudahan kita nggak pakai mampir. Ya. Ada juga yang orang kebaikan dan keburukannya sama, maka dia nunggu dulu. Ada waiting room-nya, ada ruang menunggu yang disebut dengan al-a'raf. Disitulah orang menunggu itu. Menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, ini mau dimasukin kemana. Kenapa? Karena kebaikan sama keburukannya hampir sama. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Maryam ayat 85, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya ajarin ya, kalau yang telat nggak usah salam.
Ya, ibu-ibu kalau yang datang ngajinya telat nggak usah langsung duduk. Mohon maaf. Nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Ya, jangan datang telat, assalamualaikum, selamat atu-atu. Nanti ustadznya lupa ngomong apa tadi ya. Jadi ya, jadi bagi yang telat datang, masuk langsung duduk. Tidak usah mengucapkan salam, nggak apa-apa. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nahsyarul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ingatlah ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita juga akan insyaallah ya, kita akan dibawa ke surga itu secara rombongan. Insyaallah nih mudah-mudahan jamaah Majelis Al-Akhlaq Al-Karimah nanti dibawa rombongan semua. Dalam surah Az-Zumar ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke dalam surga rombongan. Ya, makanya kita kalau masuk surga jangan sendirian. Kenapa? Surga itu seluas langit dan bumi, nggak cukup. Ya, maka ibu-ibu ajak teman-temannya masuk surga. Apa? Bagaimana caranya? Salah satunya ajak hadir ke pengajian ini, Bu. Iya kan? Apa kata Nabi? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman surga, mampir. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majelis-majelis ilmu itu taman surga. Ya, maka ajak ibu-ibu, ajak temannya. Ayo kita hadir ke majelis ilmu setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 11 doang, udah sejam doang. Karena kalau udah lebih dari sejam, wah ibu-ibu udah gelisah saya lihat. Udah kleset. Ya. Apa itu kleset? Udah nggak betah, udah begini. Ya makanya kita sejam aja cukup. Ya nggak usah lama-lama. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang masuk surga pertama kali? Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad adalah orang yang nanti membuka pintu surga. Gunting pitanya nanti yang gunting pita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku meminta dibukakan kepada penjaganya. Lalu penjaganya berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Maka fa'aqulu Muhammad. Saya mengatakan, saya ini Muhammad. Ia berkata, untukmu aku diperintahkan agar tidak membukanya kepada siapapun sebelum kamu. Ya, bahkan nabi-nabi yang terdahulu pun tidak dibukakan pintu surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk. Ya. Kemudian juga dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Nanti juga yang masuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali masuk umatnya Nabi Muhammad dulu. Ya. Dan sayalah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ya. Di dalam riwayat lain disebutkan juga Allah mengumpulkan manusia.
Lalu orang-orang mukmin berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka. Lalu mereka mendatangi Adam dan berkata, wahai Bapak kami, bukakanlah pintu surga untuk kami. Datang ke Nabi Adam. Maka ia menjawab, bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah dosa-dosa Adam? Kata Nabi Adam, ya, yang mengeluarkan kalian dari surga ini karena dosa-dosa aku. Kalau Nabi Adam nggak dikeluarkan dari surga, kita di surga, Bu. Ya kan? Tapi Nabi Adam dikeluarkan dari surga, akhirnya kita nggak di surga. Nah, kata Nabi Adam, kenapa mintanya sama aku? Aku tuh dulu dikeluarkan dari surga. Ya. Maka akhirnya yang berhak nanti memberikan syafaat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian tentang pintu-pintu surga. Surga itu ada pintu-pintunya. Ya. Rasulullah telah menyebutkan sifat pintu-pintu surga di dalam hadis panjang, ya. Hadis yang panjang, ya. Abu Hurairah meriwayatkan suatu hari Rasulullah pernah dikirimi daging. Lalu daging tersebut beliau angkat dan beliau pun merasa tertarik. Sehingga beliau menggigitnya satu gigitan. Lalu bersabda, saya adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Ya, ana sayyidu waladi Adam. Jadi pemimpin manusia nanti pada hari kiamat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian mengapa? Sampai kepada sabdanya, maka mereka mendatangiku seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau lihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Maka aku pun pergi dan berhenti di bawah arsy. Ya, Nabi pergi ke bawah arsy, lalu bersujud kepada Allah, maka Allah membuka dan mengilhamkan kepadaku pujian dan sanjungan yang baik kepadanya, yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun. Kemudian dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Dan mintalah, pasti kamu akan diberi. Mintalah keringanan, pasti akan aku kabulkan. Lalu aku mengangkat kepalaku, seraya berkata, wahai Rabb, kasihanilah umatku, kasihanilah umatku. Wahai Muhammad, masukkan sebagian umatku yang tanpa hisab dari pintu kanan. Di antara pintu-pintu surga. Dan seluruh manusia selain mereka dari pintu-pintu yang lain. Ya. Berapa jarak antara pintu surga dengan pintu yang lain? Jaraknya itu sejauh antara Mekah dan Hajar. Ya. Hajar ini salah satu kota di Bahrain yang berada di Syria. Jadi pintunya aja segede itu tuh, Bu. Ya. Pintu sorga itu jaraknya antara Mekah dan Syria. Wah, berapa besar itu? Ya, orang luasnya aja seluas langit dan bumi. Tapi belum tentu kita punya kapling di sana. Oh, tenang aja. Sorga luas. Walaupun surga luas, belum tentu kita punya tempat di sana. Walaupun neraka sempit, belum tentu kita nggak punya peluang ke sana. Karena Allah pernah bertanya kepada neraka, "Hei neraka, kamu udah penuh atau belum?" Apa jawaban neraka? Hal mim mazid, ada lagi nggak yang mau masuk? Kalau neraka bilang, sudah penuh ya Allah, aman, Bu. Ya. Makanya walaupun surga itu seluas langit dan bumi, tadi kan pintunya besar. Allah tetap mengatakan apa? Wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Bersegeralah keampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Walaupun surga itu luas, disuruh segera. Artinya apa? Belum tentu kita bisa masuk ke surga. Ya. Kemudian
Panggilan bagi orang-orang mukmin untuk memasuki surga. Nanti orang-orang mukmin akan dipanggil untuk masuk surga. Ya tadi ya, pintu surga ada berapa? Ada 8. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk di antara salah satu pintu itu. Ya, ada seorang sahabat yang dipanggil dari seluruh pintu, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil dari seluruh pintu. Ntar yang suka sholat dipanggil dari pintu sholat. Yang suka puasa dipanggil dari babur rayyan. Yang suka sedekah dipanggil dari babus sedekah. Ya. Karena setiap orang itu punya amalan soleh unggulan. Ya kan? Ada yang kuat sholat tapi puasa males ada. Aduh, saya kalau puasa sunnah berat Pak Ustadz. Saya puasa Ramadan aja, tapi kalau sholat saya kuat. Ya, sholat duha, tahajud saya jabanin dah ibaratnya gitu. Tapi kalau puasa susah saya. Ada orang yang sholatnya sholat wajib aja. Puasa wajib, tapi kalau sedekahnya berani. Tapi ada orang yang sholatnya rajin, tapi kalau sedekah takut. Ya, masing-masing orang punya amalan unggulan. Nah, semua kaum akan dipanggil dari pintu-pintu surga tersebut. Orang-orang yang lebih dulu di antara mereka adalah Abu Bakar. Ya. Tadi ya. Ayatnya dalam surat Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb dibawa ke dalam surga berombongan. Ya. Sehingga apabila mereka sampai ke surga, pintu-pintunya dibuka. Lalu penjaganya berkata, apa? Yang diucapkan oleh penjaga pintu surga. Malaikat siapa? Siapa Bu penjaga pintu surga? Malaikat Ridwan. Apa yang diucapkan? Salamun alaikum tibtum. Itu salam. Fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan atas kamu. Berbahagialah kamu. Masuklah ke surga ini kekal selama-lamanya. Insyaallah. Ya Bu ya. Kekal selama-lamanya. Udah tempatnya enak selama-lamanya. Kalau di dunia mau segede apapun rumah, sebagus apapun rumah paling berapa tahun sih? Ya, paling 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun udah jarang. Ya Bu ya. Sebagus apapun rumah yang kita miliki nggak akan selama-lamanya di situ. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa saja yang menginfakkan hartanya ya, di jalan Allah akan dipanggil dari pintu surga. Wahai hamba-hamba Allah, ini pilihan. Maka siapa yang termasuk ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Kerjaannya sholat melulu. Demen sholat orangnya. Waktu duha dia sholat. Dari maghrib ke isya nunggu waktu isya dia sholat. Ya nggak apa-apa. Sholat mutlak nggak apa-apa. Sekuat kita. Tahajud sholat. Itu Kiai Haji Imam Zarkashi. Salah satu pendiri pondok modern Gontor ya. Beliau kalau pernah sholat tahajud sampai 100 rakaat. Makanya pondoknya itu berkah. Dia mensolati seluruh tanah yang ada di pondok itu. Setiap jengkal tanah di pondok itu disolatin. Maka ibu-ibu boleh. Ntar sholatnya di ruang tamu. Ntar pindah lagi ke kamar. Malam ini di ruang tamu, malam ini di kamar. Biar apa? Biar di rumah itu diberkahi. Ada bekas-bekas sholat. Ya. Maka jangan di kamar kita ada kamar kosong. Nggak pernah dipakai sholat, ntar ada setan di situ. Ngontrak, apalagi kontrakan di Jakarta mahal. Wah lumayan nih gratis. Nggak pernah dipakai sholat. Ya kan? Maka pakai itu tempat-tempat di rumah kita. Mungkin kita rumahnya tingkat, pakai buat sholat di atas. Ya. Supaya apa? Supaya rumah itu ada cahaya sholat. Ya. Kemudian siapa saja yang termasuk ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ya, mungkin nanti orang-orang Palestina dipanggil dari pintu jihad. Ya.
Siapa yang termasuk ahli puasa dipanggil dari pintu Rayyan. Dan siapa saja yang termasuk ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ya. Doyan, orangnya doyan sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Ya. Kalau ngeliat orang maunya disedekahin aja. Ya. Kalau ngeliat orang susah dia pengennya bantu aja. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah, orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut tidak akan ada rasa takut dan khawatir baginya." Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu sehingga dia bingung mau masuk lewat pintu mana? Semua pintu panggil dia, Bu. Nabi bersabda, benar, ada orang yang seperti itu. Dan aku berharap kamu termasuk di antaranya, Abu Bakar. Ya, jadi di antara yang dipanggil dari semua pintu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi memang nggak banyak, ya, nggak banyak yang dipanggil dari semua pintu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang beriman yang banyak dosa, sebelum masuk surga akan dibersihkan dan disucikan terlebih dahulu. Jadi orang yang masuk surga itu udah bersih semua, Bu. Ya. Dibersihkannya di mana? Ya. Di jembatan antara surga dan neraka. Di situ dibersihin. Ya. Nah, maka di sini disebutkan ketika orang-orang mukmin telah berhasil menyeberangi sirat dan selamat dari neraka, ya, mereka diberhentikan dulu. Jangan masuk dulu. Diberhentiin dulu, Bu. Main masuk aja, berhenti dulu. Ya, ada checkpoint. Cek paspor dulu mungkin ya. Paspor mana paspor? Mungkin. Istilahnya begitu ya. Dicek dulu masih ada dosanya enggak? Ya, mungkin pasti ada catatannya tuh. Ya, pasti ada catatannya. Siapa saja di antara mereka yang diizinkan Allah dia masuk surga, dicek. Oke. Ya. Bersih, masuk. Oh, ini ada nih. Makan bakwan belum bayar. Misalnya. Beli bakwan 3, ngambilnya 5 nih. Nah, tahan dulu, tahan. Misalnya, Bu ya. Ya. Adapun orang yang memiliki kezoliman terhadap sesamanya, orang memiliki kezoliman antar manusia, mereka ditahan di sebuah jembatan yang terletak di antara surga dan neraka untuk dilakukan kisos antara satu dengan yang lainnya. Kisos dulu. Selesaikan dulu nih. Kamu punya utang gimana? Kamu ikhlasin gak? Gimana ya? Kesian juga. Udah dikit lagi masuk surga, udah lunas, masuk. Ya mungkin begitu, diselesaikan dulu. Ya. Ya cuman bakwan 2 masuk. Mungkin. Ya karena kan di sana duit udah nggak laku lagi, Bu ya. Duit udah nggak laku lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang dengan hati yang ikhlas. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang mukmin bisa menyeberangi neraka. Lalu mereka akan ditahan di jembatan antara surga dan neraka untuk dilakukan kisos antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain karena kezoliman antara mereka di dunia. Sehingga ketika mereka dibersihkan dan disucikan, mereka pun diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, salah seorang dari mereka sungguh-sungguh lebih mengenali rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Nanti kita akan lebih mengenali rumah kita di surga daripada rumah di dunia. Orang kalau udah masuk surga, seluruh kesusahan di dunia dia lupa udah.
Maka dia lupa rumah yang di dunia, rumah yang di hutan kayu dia udah lupa. Begitu melihat surga. Sama juga ketika orang masuk neraka seluruh kelezatan dunia yang pernah dia rasakan dia juga lupa. Seakan-akan dia tidak pernah merasakannya. Ya. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan pada hari kiamat nanti ada penyeru yang mengumumkan dari tengah-tengah arsy. Wahai Muhammad, Allah berfirman, apa yang berada di sisiku untuk kalian telah aku berikan kepada kalian. Dan yang tersisa adalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, saling memberilah kalian. Dan masuklah surga dengan rahmatku. Dalam riwayat lain disebutkan, ada penyeru yang menyuruhkan, wahai ahli tauhid, saling memaafkanlah kalian. Ya. Sedangkan aku yang akan memberikan pahala. Ya. Kalau bisa saling memaafkan. Ya. Kalau bisa sebelum meninggal sudah saling memaafkan. Ya, jangan sampai nanti memaafkannya setelah disirot. Ya, mau maafan enggak? Mau maafan atau mau neraka? Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang pertama masuk surga tentunya tadi ya. Rasulullah adalah manusia pertama yang masuk surga dan umat beliau juga umat yang pertama kali masuk. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Abu Bakar ialah orang pertama setelah Muhammad yang akan masuk surga. Masya Allah. Abu Bakar dulu. Setelah Nabi adalah Abu Bakar, Umar. Ya, ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Rasulullah juga bersabda, nahnu al-akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Wa nahnu awalan nasi dukhulan al jannah. Taruh di situ ya. Duduk situ. Kita adalah umat terakhir yang pertama pada hari kiamat. Kita adalah manusia pertama yang akan memasuki surga. Jadi walaupun kita ini umat terakhir, nanti insya Allah masuk surganya pertama. Amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana sifat-sifat ya, sifat-sifat orang yang masuk surga? Sini duduk sini, duduk sini. Sini duduk. Dia mau masuk HP ya. Iya nggak apa-apa Bu. Nah, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, kelompok pertama yang masuk surga rupa mereka bagaikan bulan pada malam purnama. Mukanya kayak bulan. Terang. Nah, makanya kalau ya ada orang yang wajahnya bercahaya kita lihat. Bercahaya bukan karena skincare, bukan. Ya. Ada orang pakai skincare tapi tetap beluak, ada. Apa itu beluak? Gak ada cahaya sholat Bu, gak ada cahaya baca Quran. Tapi kan ada orang kita lihat ya, orangnya biasa. Tapi ada cahaya, gitu, ada nur. Itulah orang-orang yang wajahnya seperti bulan purnama, bercahaya wajahnya. Ya, wajah kita ini kan insya Allah kalau kita tuh rajin ibadah nanti wajah kita tuh insya Allah akan bercahaya. Ya, ya. Sekarang ini banyak wajahnya yang pada bercahaya. Cahaya handphone. Apalagi mau tidur tuh. Oh, wajah-wajah pada bercahaya semua. Iya. Kemudian setelah mereka masuk lagi bagaikan bintang yang paling terang sinarnya di langit. Masya Allah. Jadi yang pertama kayak bulan, yang kedua kayak bintang. Ya. Kemudian mereka ini apa? Mereka ini la yabulun. Penduduk surga itu apa? Tidak kencing. Maka di surga nggak ada toilet. Nggak ada WC umum di surga. WC umum nggak laku.
Ya. Wala yataghawwatun, mereka tidak buang air besar juga. Masya Allah, ya Bu ya. Makan tetap. Ya. Makannya keluarnya dari mana? Keluarnya dari keringat, keringatnya wangi, Bu. Ya. Nah, kemudian mereka juga tidak mengeluarkan ingus, nggak ingusan, Bu. Maka yang di dunianya ingusan, di akhirat nggak ingusan lagi. Kemudian juga tidak meludah. Ya. Nanti jatuh kamu. Di sini aja nih. Di sini duduk sini nih. Sini. Duduk. Apa-apa. Ya. Jadi ya. Jadi nggak meludah Bu di surga. Bersih. Ya. Sisir mereka, ada sisir nanti di surga Bu. Sisirnya dari emas. Insya Allah, Ibu ya. Sisirnya dari emas. Keringat mereka misik. Misik itu minyak wangi yang mahal, Bu. Misik itu minyak wangi yang sangat mahal. Itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada yang bilang katanya dari keringat onta apa-apa gitu. Campur ada salah satunya katanya itu. Nggak tahu gimana tuh ngambil keringat onta ya. Nunggu ontanya keringetan gitu. Ya, jadi misik itu paling mahal katanya. Istri-istri mereka adalah para bidadari yang jelita. Ini buat bapak. Nanti setiap penduduk surga punya istri paling sedikit 2. Tapi ibu nggak marah. Nggak marah sama bapak-bapaknya, nggak marah. Kalau di sini marah, di sana nggak marah, Bu. Dihilangkan. Rasa bencinya dihilangkan. Nah, ya. Makanya poligami yang aman di surga, nggak ribut. Bilang sama suaminya, Bang, poligaminya di surga aja, biar aman. Kalau di dunia jangan. Ya, kalau di surga nggak ribut, nggak ada ribut. Di surga tuh orang nggak ada yang berantem, nggak ada. Nggak ada yang ribut. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhlak mereka sama, akhlaknya sama. Akhlaknya mulia semua. Akhlaknya bagus semua. Nggak ada yang nyebelin tuh nggak ada. Nggak ada yang ngeselin di surga, Bu. Semuanya akhlaknya bagus. Nah, kemudian postur tubuh mereka seperti bapak mereka. Posturnya seperti postur Nabi Adam semua. Kalau nggak salah 60 hasta. 60 hasta itu berapa? Berapa meter? Semuanya tingginya sama. Sejajar. Yes, setinggi 60 hasta menjulang ke langit. Coba googling 60 hasta itu berapa meter? Coba Ibu. Berapa meter, Bu? Coba. Lihat, cek di handphone, coba tanya Google. Tanya Ustadz Google coba. Berapa? 30 meter. 30 meter. Ya. Sama semua, tingginya 30 meter semua. Kalau penduduk neraka lebih besar lagi. Dibesarkan tubuhnya, lebih besar lagi. Ya. Ibu-ibu nggak ada bidadara. Kenapa? Karena ibu-ibu nggak tertarik. Perempuan itu nggak tertarik sama banyak laki, itu nggak tertarik. Ya nggak, Bu? Ibu-ibu lebih tertarik sama laki atau pemas? Emas. Sama perhiasan. Ibu-ibu nggak tertarik. Ya kan? Coba deh, ibu punya anak. Ibu punya anak laki. Kalau kamu selesai kuliah, saya nikahkan kamu dengan perempuan yang cantik kayak bidadari. Pasti semangat dia. Wah, buru-buru selesai. Tapi coba kalau bilang sama anak perempuan. Kalau kamu selesai kuliah, ayah nikahin dengan laki-laki yang tampan, dia nggak terlalu tertarik. Kamu pilih laki tampan atau emas? Pasti dia pilih emas. Hanya anak perempuannya, Bu.
Perempuan memang begitu, lebih tertarik dengan perhiasan daripada dengan pasangan. Lebih tertarik dengan materi. Makanya kalau godaan lelaki itu wanita, godaan wanita itu harta. Iya enggak? Sepakat, Bu? Oh, enggak sepakat. Emang begitu. Godaan laki-laki wanita, godaan wanita harta. Taknya sama. Nah, harta tahta wanita. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ujian apa? Ujian laki-laki ketika dia memiliki segalanya. Ujian wanita ketika suaminya lagi nggak punya apa-apa. Masih setia apa enggak? Ya. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ialah mereka yang mencapai tingkatan tertinggi dalam ketakwaan. Ya. Dan amal saleh. Ya. Kayaknya kita berat. Ya Bu ya. Buat masuk surga tanpa hisab berat sepertinya. Dan mereka itu nggak dikasih catatan amal kecuali hanya lembaran yang tertulis. Dikasih lembaran tertulis. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu dikasih lembaran. Apa? Tulisannya kebebasan dari Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Kalau kita dapat lembaran itu berarti apa? Masuk surga tanpa hisab. Langsung. Cus. Ya. Selanjutnya, disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Di antara umatku ada 70.000 atau 700.000, ya 700.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dengan saling berpegangan. Jadi 70.000 orang itu masuk surga tanpa hisab saling berpegangan. Ya, saling berpegangan tangan, yang satu memegang yang lain. Orang-orang yang pertama tidak akan masuk, sehingga yang terakhir juga masuk. Jadi bareng masuknya. Ya. Wajah-wajah mereka bagaikan bulan purnama. Nah, tapi tadi ya, ada juga hadis yang mengatakan, setiap satu orang dari 70.000 membawa lagi 70.000. Ya. Abu Bakar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, saya diberikan keutamaan berupa 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka bagaikan bulan purnama dan hati mereka seperti hati seorang laki-laki. Kemudian aku meminta tambahan kepada Robku. Ini Nabi minta tambah. Kayaknya kalau 70.000 kedikitan. Ya. Maka dia pun menambah kepadaku, setiap satu dari mereka membawa 70.000 orang. Ya. Selanjutnya, ada 3 kelompok pertama dari orang mukmin yang masuk surga. Ada 3 kelompok. Ya. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "Uridu alayya awwalu thalathah yadkhulunal jannah." Ditunjukkan kepadaku 3 kelompok pertama orang yang masuk surga. Yang pertama asyahid, orang yang mati syahid. Ya, maka di Palestina itu ya, ketika ada yang mati syahid, mereka itu ada yang membagi-bagikan kue, permen. Ya. Karena mereka menganggap juga kesyahidan itu juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu yang kita minta kepada Allah apa? Minta mati syahid. Minta ibu mati syahid. Ya. Ya Allah, wafatkan aku sebagai syahid. Ya enggak tahu syahidnya nanti di mana. Ya. Ya bisa syahid perang atau mendapatkan pahala syahid. Kemudian afif, orang yang menjaga kehormatannya, orang yang tidak berzina. Menjaga kehormatannya. Itu juga yang pertama masuk surga.
orang yang tidak meminta-minta, ya. Dan hamba-hamba saya yang bagus ibadahnya kepada Allah dan menasehati majikannya. Kemudian berapa usia kita nanti ketika masuk surga? Ya, insya Allah di surga nggak ada nenek-nenek, kakek-kakek juga nggak ada. Ya, ada seorang nenek-nenek nanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, nenek-nenek masuk surga enggak? Kata Nabi, enggak. Nangis nenek-nenek itu. Maksudnya apa? Ya nanti, ya yang nenek-nenek itu nanti muda lagi, Bu. Iya, ibu-ibu nanti muda lagi. Keriput-keriputnya hilang nanti. Ya. Kakek-kakek juga enggak ada, Bu. Nanti suami ibu juga muda lagi. Muda terus enggak pernah tua. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penghuni surga akan dibangkitkan seperti perawakan Adam. Sebagai orang yang berusia berapa? Usianya 33 tahun. Nah, ibu-ibu yang udah lanjut, bayangkan ibu usia 33 tahun. Kayak apa? Ambil fotonya. Usia umur 33. Nah, ini kira-kira kayak gini. Tapi insya Allah lebih cantik lagi, Bu. Ya. Makanya kalau nggak mau tua tuh di sorga. Kalau di dunia mau ditarik sono, tarik sini, tetap aja tua. Mau pakai pemutih, mau pakai apa, tetap aja tua. Mau pakai backlin juga. So clean. Tetap aja tua, nggak bisa berubah ya Bu ya. Yang nggak bisa ditolak tuh dua mati sama tua. Ya Bu ya. Makanya kalau tua terima, udah. Emang udah waktunya tua. Masa mau muda terus? Ya nggak Bu? Tidak berjenggot. Nah, nggak berjenggot. Suami ibu yang berjenggot ini nggak jenggotan lagi di sorga. Ya, jadi bersih, nggak ada bulunya nanti di sorga tuh. Ya, nggak ada bulunya. Dan apa? Bercelak. Semuanya pakai celak. Celaknya alami. Orang kalau pakai celak cakep ya Bu ya. Apa dulu orang bilangnya sifat ya. Sifat alis. Pakai celak. Jadi matanya tuh apa ya, hidup. Tajam. Nah, semuanya pakai celak nanti. Kemudian mereka dibawa menuju pohon di surga. Lalu mereka memakai pakaian dari pohon tersebut yang tidak akan usang. Pakaiannya tidak akan usang. Pakaiannya bagus terus. Ya. Dan kemudian mereka juga tidak akan sirna. Kalau di dunia semuanya sirna nanti. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di atas dunia itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nanti yang kekal hanya siapa? Yang kekal hanya Allah. Di semua ma'alat turabi turab kata para ulama. Yang di atas tanah ini semuanya tanah. Semuanya di atas tanah. Ya kan? Kita ini calon-calon camat semua kan Ibu ya? Calon mayit. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan, kami kembalikan ke tanah. Nanti kami keluarkan lagi dari tanah itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga disebutkan dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Yadkhulu ahlul jannah jurdan murdan, mukahhilin, bani thalathan wa thalathin." Penghuni surga akan masuk surga dalam keadaan tidak berambut tubuhnya. Ya, kepalanya tetap, yang tidak berambut tubuhnya. Tidak berjenggot dan bercelak, serta usia mereka 33 tahun. Ya. Kemudian apa karomah terendah dan tertinggi bagi ahli surga? Rasulullah bersabda, Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapakah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya? Ya, yang terakhir masuk surga itu berarti. Allah berfirman, laki-laki
yang didatangkan setelah semua penduduk surga memasuki surga. Ya udah semua penduduk surga masuk, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia menjawab, wahai Rabb, bagaimana saya masuk? Semua orang sudah nempatin rumahnya masing-masing. Semua orang udah nempatin kaplingnya dan mengambil bagian mereka masing-masing. Apa kata Allah? Apakah kamu rela jika diberikan kepadamu seperti yang dimiliki raja di antara raja-raja dunia? Terakhir masuk surga tuh dapat kayak raja dunia. Itu yang terakhir. Ya. Ia menjawab, saya rela wahai Rabb. Allah berfirman, bagimu seperti itu dan semisalnya dan semisalnya dan semisalnya. Ya. Hingga kelima kali. Jadi Allah bilang semisalnya sampai 5 kali. Cukup. Hamba itu mengatakan cukup. Saya telah rela. Allah berfirman, itu untukmu ditambah lagi 10 kali lipat. Ditambah semua yang diinginkan oleh jiwa dan yang indah menurut pandanganmu. Pokoknya mau di sorga mau apa aja ada. Ibu mau apa coba? Mau apa kira-kira Bu? Kira-kira ibu kalau masuk surga ntar mau minta apa Bu? Yang ada di dunia. Ada dulu di zaman Rasulullah, dia seorang petani. Dia pengen nanem. Karena biasa nanem. Dikasih, tapi langsung numbuh. Ya misal ibu mau apa? Ya Allah, saya pengen kue cucur misalnya. Saya pengen gemblong ya Allah, ada. Ya, pokoknya ada semuanya. Ya, semuanya ada. Mau pecel ada. Pokoknya ya kali aja kangen gitu kan. Kangen. Kamu pengen nasi uduk ada. Pokoknya semua ibu minta ada. Ya, enggak ada yang enggak ada. Ya. Jadi jangan dibayangin di Arab makannya nasi kebuli. Ya kan di Arab, yang di sorga bukan orang Arab aja. Saya mau spaghetti, Allah di dunia gak pernah ngerasain. Ada spaghetti. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, bagaimana dengan yang paling tinggi kedudukannya? Allah berfirman, mereka adalah yang aku kehendaki. Aku telah menanam kehormatan mereka dengan tanganku dan aku menyempurnakannya. Sehingga ia tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Itu tadi ya, yang disediakan Allah itu nggak pernah kebayang. Ya, walaupun namanya sama, rasanya beda. Pisangnya surga sama pisang kita ya beda. Ya, pisang gorengnya surga sama pisang goreng di sini beda. Nasi uduknya juga beda rasanya Bu. Ya, ya nggak sama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan. Ustazah, ya. Masuk surga. Ya, ya memang pada akhirnya semua sudah Allah tentukan. Tapi kan tadi ya, ketentuan Allah itu berikut juga dengan sebab-sebabnya. Ya, kenapa istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh masuk neraka? Ya karena dia mengambil sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya dia tidak mau taat kepada Allah, dia ingkar. Makanya apa? Masuk surga takdir, masuk neraka takdir, ya enggak? Dua-duanya takdir, Bu. Sekarang ibu mau ditakdirkan masuk surga apa masuk neraka?
Mau ditakdirkan masuk surga apa masuk neraka? Surga. Jalani sebabnya. Apa sebabnya? Ya kita beribadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi kemampuan kita memilih mana yang baik, mana yang buruk itu juga takdir. Kan udah Allah kasih kebebasan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang ingin beriman beriman, yang ingin kufur kufur. Ya, wa hadainahun najdain. Kami berikan petunjuk kepada mereka dua jalan. Udah dikasih nih. Nih kalau mau jalan ke surga ini nih jalannya ini nih. Sama Allah kan udah dikasih resepnya. Udah dikasih kisi-kisinya ya enggak? Mau ke neraka ini jalannya nih. Tinggal kamu pilih mau yang mana. Nah, ini juga membuktikan. Jadi ada paman Nabi yang masuk neraka, ada istri Nabi masuk neraka. Ini untuk membuktikan bahwa ya masuk surga nggak bisa pakai jalur apa ya, nggak bisa nepotisme. Nggak kayak presiden, anak presiden. Nggak bisa, surga nggak bisa pakai nepotisme. Makanya Nabi juga berkata kepada Fatimah apa? Fatimah beramal. Ayahmu nggak bisa menanggung kamu. Nabi Muhammad nggak pernah bilang, Fatimah tenang aja ada papi, tenang. Nggak bisa. Tetap beramal Fatimah, beramal. Gitu ya Ustazah ya. Ya. Ya, ya. Wayang. Ya. Ya, betul. Ya. Kita bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Ya Jabariyah, Qadariyah itu salah ya, salah. Apa sih Jabariyah? Nih, saya jelasin dulu ya. Jabariyah itu misalnya ada orang berzina, berarti emang Allah ingin dia berzina. Dia hanya kayak robot gitu loh. Ya, itu Jabariyah berarti. Kalau Qadariyah, yang nggak ada kaitannya dengan Allah. Emang kalau manusia kaya, ya emang dia, itu emang dia, usaha dia. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Makanya paham ini paham nggak benar nih, Jabariyah, Qadariyah nggak benar. Nah, itu kita nggak pakai. Yang kita pakai ahlus sunnah wal jamaah. Apa maksud ahlus sunnah wal jamaah? Kalau ahlus sunnah wal jamaah gimana? Kita berusaha, berikhtiar masuk surga, ya pada akhirnya nanti Allah yang menentukan. Tapi Allah kan adil, Bu. Kita nggak usah khawatir, Allah itu maha adil. Nggak mungkin kalau kita beramal soleh dimasukin neraka, nggak mungkin. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia sering ingkar janji, tapi Allah nggak pernah ingkar janji. Makanya apa? Ada ketika seorang ulama ditanya, aku tenang nanti menghadapi hisab Allah. Kenapa? Karena yang menghisab itu zat yang maha adil. Maka aku tenang. Dia pasti adil menghisab aku. Nggak ada kebaikan yang dia sia-siakan. Dia Rahman Rahim. Dia pengampun. Gitu. Gitu ya. Gitu ya. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Kalau kita mendapat saran dari orang yang non-muslim, bagaimana sikap kita? Apakah kita diam aja, menjawab saran itu? Karena dia juga ngerti bahwa kalau kita mendapatkan, kita harus menjawab wajib, sedangkan dia itu bukan muslim, bagaimana? Ya, baik. Bagaimana sikap kita kalau kita dapat salam dari orang non-muslim? Kalau dia mengucapkan aja, saya dulu punya orang tetangga non-muslim, Chinese. Wah, assalamualaikumnya pas ya Bu, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah bilang kayak gitu. Insya Allah ya, alhamdulillah. Ya kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita cukup mengucapkan wa'alaika. Bagimu juga. Ya wa'alaika gitu aja Bu. Ya wa'alaika. Ya, assalamualaikum wa'alaika. Ya gitu Bu ya. Ada lagi yang lain? Ya Ibu silakan. Sekarang? Belum Bu. Sekarang ini periodenya masih di alam barzakh. Ya. Karena
Jadi sorga masih kosong. Ya. Masih alam barzakh semua nih. Masih orang-orang yang soleh yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Ya. Barzakh. Barzakh itu ada ulama yang mengatakan barzakh itu adalah satu tempat ma baina dunya wal akhirah. Antara dunia dan akhirat. Dia tidak di dunia, dia tidak di akhirat. Ya. Barzakh itu bukan kubur, bukan. Dia satu alam yang sangat luas sekali. Luas sekali alamnya. Bisa jadi lebih luas dari dunia. Bayangin dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berada di alam barzakh. Jadi kalau kubur itu tempat naruh jasad. Kalau ruh alam barzakh. Gak tahu di mana tuh alam barzakh. Ada ulama yang mengatakan dia seperti dinding kaca. Jadi orang-orang yang di alam barzakh bisa ngelihat orang yang di dunia. Orang yang di dunia gak bisa ngelihat orang yang di alam barzakh. Gitu Bu ya. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Makanya apa? Makanya kan ada apa ya? Ada berbakti kepada orang tua setelah dia wafat. Misalnya apa? Mengunjungi teman-temannya, kerabatnya, dia senang. Ya, dia senang. Ya. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Ada lagi yang lain? Udah ada. Udah ready, Bu. Ya kan Nabi Adam dulu di sorga. Ya kan? Nabi Adam kan di sorga kan? Udah ada. Udah siap. Cuma masih kosong. Ya mungkin ya buka. Surganya udah ada, tapi belum dibuka. Ya mungkin malaikat yang ada di sana. Kenapa Ibu? Nanti pas udah hisab, nanti baru pada masuk surga baru dibuka. Nanti yang gunting pitanya Nabi Muhammad SAW. Sekarang belum gunting pita, belum dibuka. Masih disegel. Ya, masih disegel. Gitu. Oh bisa. Jadi alam barzakh itu, ya. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Ar-Ruh, ya. Jadi apa? Orang-orang soleh nanti itu bisa saling silaturahim di alam barzakh. Bisa. Umpamanya nih, ibu-ibu yang suaminya udah meninggal. Itu apa? Suaminya nungguin, Bu. Nanti begitu ada yang baru meninggal, kemana aja? Iya benar. Oh iya saya baru aja meninggal. Jadi nanti orang-orang yang soleh bisa saling mengunjungi, bisa saling silaturahim. Tapi hanya orang-orang yang soleh. Kalau orang-orang yang tidak soleh, mereka sibuk mendapatkan azab. Nah tapi kalau orang-orang yang soleh, insya Allah bisa saling mengunjungi, bisa saling silaturahim, bisa saling ngobrol nanti di alam barzakh. Iya bisa. Kenapa? Maksudnya gimana? Yang nggak soleh. Nah, kalau orang soleh sibuk mendapatkan, orang nggak soleh sibuk dapat azab, nggak bisa silaturahim dia. Kalau orang yang soleh kan rohnya dilepas, dia bisa kemana. Iya ada azab kubur, bebas nanti, nggak pakai paspor lagi Bu, mau kemana-mana bebas. Karena kita udah nggak terikat dengan jasad. Kalau di sini kan kita terikat dengan jasad kan? Kalau di sana udah nggak terikat dengan jasad. Ruh yang lebih cepat. Ya enggak. Ya enggak dong, enggak pakai kain kafan. Yang pakai kain kafan itu jasad. Ruh enggak pakai kain kafan, Bu. Ya. Insya Allah pakai baju-baju yang indah. Ya, enggak pakai kain kafan lagi. Ya masa kayak pocong itu serem, Bu. Jadi pokoknya itu fisik. Yang dikubur itu jasadnya. Ruhnya ada di alam
barzah, satu alam yang sangat besar. Ya, gitu Bu ya. Baik. Ada lagi? Satu lagi? Ya, silakan. Beda. Alam kubur tempat meletakkan jasad. Yang kecil itu loh. Berapa? 2 kali? Nah, disitulah jasad kita ditaruh. Rohnya di mana? Di alam barzah. Yang mendapatkan nanti nikmat kubur, siksa kubur di alam barzah. Makanya walaupun kalau masuk kubur dikasih CCTV ya nggak bisa. Mau lihat dia dapat nikmat kubur apa azab kubur. Nggak bisa dilihat karena itu di alam barzah. Atau ada orang yang nggak dikubur misalnya. Dia nggak dikubur, ada orang yang diawetin misalnya. Ya. Atau ada orang yang dibakar. Apakah orang yang dibakar nggak kena azab kubur? Kena. Ruhnya tetap ke alam barzah. Ya. Jasad boleh hancur. Jasadnya boleh hancur, boleh dibakar, boleh nggak dikuburkan. Tapi ruh tetap masuk ke alam barzah. Paham Bu? Paham ya? Cukup ya insya Allah ya. Baik, nggak boleh lebih dari jam 11, takut ibu-ibu gelisah. Oh enggak ya, enggak. Ya boleh sekali lagi, silakan. Ya orang Nasrani, ya kalau dia dikubur, dia dapat siksa kubur dulu. Kalau dia mati dalam keadaan Nasrani, ya masuk neraka. Ya begitu memang Allah menentukan begitu. Walaupun dia banyak kebaikan. Cuman dikatakan apa? Buya Hamka mengatakan kalau ada orang kafir, dia melakukan kebaikan, cuman dapat keringanan aja. Nggak dapat keringanan azab di neraka. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu kan dia mendukung dakwah Rasulullah, membela Rasulullah, tapi nggak mau masuk Islam. Maka dia dapat seringan-ringannya. Seringan-ringannya apa? Kakinya dikasih batu yang panas, karena saking panasnya otaknya mendidih. Itu seringan-ringannya. Itu paling ringan. Nah, makanya kita kalau ada teman, ada saudara pengen masuk Islam, suruh cepat-cepat syahadat. Belajar sholatnya gampang ntar. Yang penting syahadat dulu supaya nggak selama-lamanya di neraka. Iya, cepet-cepet. Ada teman masuk Islam, ya udah lu syahadat sekarang. Ya, jangan ntar syahadatnya. Ya, jangan kelamaan, nanti kelamaan melajarin ntar keburu meninggal. Ya gitu Ibu ya. Ya baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Ini saya rekam, nanti saya share di grup. Mudah-mudahan kalau Ibu mau dengar lagi bisa. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.